Jadi sesuai kata hati nurani dengan ucapan serta tindakannya. Kalau ini sudah tertanam dengan baik, maka dia akan melekat ke dalam diri kita menjadi nilai-nilai moral yang kita miliki. Itulah milik kita, itulah moral kita. Saya akan mencoba berdiskusi dengan Praja dengan melihat satu fenomena tentang nilai integritas ini, yaitu fenomena foto yang terpampang atau foto yang dipakai dalam mata uang yen Jepang. Nah, saya melihat dengan melalui kita berdiskusi dengan fenomena ini. Ada apa dengan foto yang ada dalam mata uang yen Jepang? Nah, coba lihat ini. Ya, jadi yang pertama Anda lihat, ini adalah lembaran uang kertas 10.000 yen. 10.000 yen itu adalah mata uang tertinggi untuk yen. Kalau dirupiahkan lebih kurang saat ini nilainya sama dengan 1.200.000. Jadi satu lembar itu aja kalau dirupiahkan nilainya 1.200.000. Di sana ada terpampang foto, ya seperti Anda lihat, itu adalah foto namanya Fukuzawa Yukichi, ya Fukuzawa Yukichi. Fukuzawa Yukichi ini pada mulanya adalah seorang samurai, tapi samurainya bukan samurai kelas tinggi, bukan jenderalnya samurai. Dia posisinya dalam samurai berada dalam tingkatan terendah. Coba, ya, seorang samurai yang posisinya berada dalam tingkatan terendah, bukan jenderalnya samurai ini. Ya. Kemudian yang bersangkutan, ya, Fukuzawa ini karena karena kecerdasannya, dia menguasai banyak bahasa asing juga. Lalu dia menjadi penerjemah. Pada masa-masa itu, profesi seorang penerjemah itu profesi yang susah, yang jarang dimiliki orang. Bisa menguasai bahasa asing dan menjadi penerjemah, mungkin dari bahasa Inggris, dari bahasa Arab dan sebagainya. Fukuzawa Yukichi menguasai beberapa bahasa asing. Sehingga waktu itu dia menjadi penerjemah. Selanjutnya dia menjadi seorang dosen juga. Seterusnya terakhir dia mendirikan sebuah universitas yang saat itu dianggap universitas paling modern di Jepang pada masa itu, yang bernama Universitas Keio. Itu adalah universitas modern saat itu. Belum ada universitas-universitas seperti sekarang. Keio lah pencetusnya dulu. Dalam mata uang yen Jepang, dia tidak memilih pejabat publik, tidak memilih tokoh politik, tidak memilih raja, kaisar. Padahal Jepang kan punya raja kan, punya kaisar. Tapi dia tidak memasangkan foto kaisarnya dalam mata uang yen itu. Mereka justru memasangkan foto seorang samurai dari tingkatan terendah. Bagaimana perspektif berpikir bangsa Jepang itu? Bagi bangsa Jepang, yang penting itu bukanlah jabatan yang tinggi. Mereka lebih menghargai orang-orang yang mempunyai keteladanan dan integritas. Orang yang mempunyai nilai-nilai integritas, yang berintegritas itu, dia akan menjadi tauladan. Dia akan menginspirasi gitu. Makanya dalam mata uang yen Jepang, mereka mencari tokoh yang bisa dijadikan tauladan dan menginspirasi. Sekali lagi, berbeda dengan kita. Kita uang tertinggi lembaran berapa? 100.000.
Di sana terpampang foto siapa? Presiden. Beliau pejabat publik ya? Ya. Jadi bangsa Jepang menghindari pemakaian foto pejabat publik, tokoh politik, tokoh pemerintahan untuk mata uang mereka. Bayangkan, untuk mata uang tertinggi yang nilainya kalau dirupiahkan 1,2 juta itu foto seorang samurai tingkat terendah. Kenapa? Karena Fukuzawa Yukichi ini setelah dipelajari track recordnya, memang dia bisa diteladani. Ketika dia menjadi samurai, dia sering kalah dalam pertarungan samurainya, sering kalah. Tetapi dia sportif. Kalah karena sportif. Ada orang yang menang, tapi curang. Nah, ini yang dinilai. Ketika dia menjadi pengajar yang pengabdiannya penuh, ya, tanpa sekarang banyak juga orang yang membagikan ilmunya, tapi belum tentu tulus ikhlas. Ya, ada orang yang membagikan ilmunya harus dibayar mahal-mahal. Kalau sudah dikomersilkan sedemikian rupa, di sini, ya, di sini kelirunya. Fukuzawa Yukichi, ya, terakhir hidupnya dia mendirikan sebuah universitas modern. Saat itu orang belum tahu dengan universitas ini, belum seperti sekarang ini. Fukuzawa Yukichi inilah yang memperkenalkan pertama kali beginilah universitas. Satu, yang kedua kita lihat dalam mata uang kedua terbesar Jepang, yaitu 5.000 yen. 5.000 yen ini kalau kita rupiahkan, ini nilainya sekitar 600.000 rupiah. Ataukah Anda foto siapa itu? Itu adalah foto Natsu Higuchi. Dia seorang penulis novel paling berpengaruh di era masa itu, yaitu era Meiji. Sebetulnya Natsu Higuchi ini adalah seorang gadis remaja, ya, yang tinggal di desa, yang keluarganya sangat miskin. Bapak dan saudara laki-lakinya meninggal di saat dia berumur 16 tahun karena penyakit yang tidak diobat. Sakitnya waktu itu adalah sakit TBC, tuberkulosis. Nah, waktu itu penyakit yang tuberkulosa waktu itu dianggap penyakit yang susah diobati, dan karena keluarganya miskin tidak mampu mengobati sampai ayahnya dan saudara laki-lakinya meninggal, sehingga dia tinggal sendiri. Nah, dalam kemiskinan dia menyebabkan dia menjadi minder dalam pergaulan. Dia hanya berkurung diri dalam rumah, jarang keluar rumah. Nah, tetapi di dalam rumah dia coba menuangkan pikiran dan perasaannya dalam bentuk novel. Lahirlah novel-novel yang indah dan memberikan inspirasi kepada bangsa Jepang ketika itu. Nah, tetapi sayang, Natsu Higuchi ini juga mengidap penyakit TBC, mungkin tularan dari ayah dan saudaranya. Di usia yang sangat muda, 23 tahun, dia juga meninggal dunia. Nah, tetapi ya, seorang gadis desa yang minder, pemalu, pendiam, tidak bergaul, hidup dalam kemiskinan, fotonya, gambarnya terpampang dalam mata uang terbesar kedua, yen. Coba Anda bayangkan itu. Seorang gadis miskin, gadis desa, pemalu, minder, miskin, bisa terpampang. Kira-kira dalam mata uang kita bisa nggak tuh? Kira-kira bisa nggak tuh ke depan? Hah? Sekarang dalam mata uang Jepang, dalam mata uang kita yang gagal-gagal. Tokoh yang punya jabatan, punya kekuasaan, punya kaya raya mungkin. Itu sebetulnya juga nggak masalah, ya, karena mereka berjasa juga, mereka pahlawan. Tetapi ya, yang saya salut ya dengan bangsa Jepang inilah mereka
berani atau menjadi pionir dalam memberikan perspektif yang berbeda. Begitu juga dengan pecahan Jepang, uang kertas Jepang itu 10.000, 5.000, 2.000 dan 1.000. Jadi bangsa Jepang sangat menghargai orang-orang yang berintegritas, karena orang-orang yang berintegritas mempunyai dimensi lain, yaitu dimensi keteladanan dan menginspirasi. Maka saya harapkan pada semua, jadilah dengan nilai-nilai integritas yang Anda anut, yang Anda jalankan, menjadi seorang aparatur yang menjadi tauladan dan memberikan banyak inspirasi kepada banyak orang. Demikian, terima kasih.